Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcella LC. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Nangamahap, Desa Nangamahap, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091133. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada siswa kelas 8D di SMP Negeri 1 Nangamahap dengan materi sengsara dan wafat Yesus. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Nah, seperti kebiasaan kita, sebelum mulai pelajaran kita nyanyi lagu kebangsaan dulu ya. Ya. Boleh berdiri, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Dengan posisi siap ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu. Baik, tadi setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pembuka? Saya, Bu. Oke, Bu Elsia, silahkan maju ke depan. Kita ambil sikap doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita mengangkat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan. Pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami, bimbingilah kami, dan sertailah kami pada pagi hari ini. Doa-doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Belsia. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk Belsia. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Magdalena Ernawati hadir. Regina Dea hadir. Marsianus Bagas hadir. Belsia Hadir. Saskia Hadir. William Hadir. Dede Ternado ada? Alpaga? Ya. Oh iya. Dipa? Hadir. Ruri? Hadir. Baik, sekarang Ibu sudah cek kehadiran kalian. Dede Ternado ada keterangan? Tidak ada. Baik, nanti jika ada ketemu sama Dede Ternado, tolong tanyakan mengapa dia tidak masuk hari ini ya. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Yesus mewartakan apa? Kerajaan Allah. Melalui apa? Perumpamaan. Melalui perumpamaan. Salah satu perumpamaannya apa? Menabur. Perumpamaan tentang seorang Penabur. penabur. Nah, sekarang kita masuk materi tentang sengsara dan wafat Yesus. Pernah dengar? Pernah. Kita mengingat wafat Yesus pada kapan? Yaitu Jumat Agung. Jumat Agung. Nah, ada pertanyaan. Apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Siapa yang pernah mengalami penderitaan? Oh, pernah. Mungkin rata-rata pernah mengalami penderitaan. Nah, bagaimana sikapmu dalam menghadapi penderitaan? Tenang dan sabar, apalagi? Selalu diam. Selalu diam, apalagi? Selalu berdoa. Selalu berdoa. Ada berapa tadi? Tenang dan sabar, selalu diam, tetap sabar. Nah, nanti kita
akan lihat bagaimana sih Yesus menghadapi penderitaannya sampai wafat di kayu salib. Di kayu salib. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdiri, kita bernyanyi dulu. Kita cikrak. Kita ikuti gerakannya ya. Semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, terima kasih. Udah semangat? Sudah. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memahami makna peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus sebagai puncak kewartaannya, sehingga dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini tadi, yaitu materi tentang sengsara dan wafat Yesus. Kemudian kita lihat lagi, untuk memahami pelajaran kita, untuk menggali pengetahuan kita, mari kita baca cerita berikut. Pengorbanan diri demi kebahagiaan orang lain. Nah, sekarang boleh buka bukunya. Halaman 36. Udah selesai membacanya? Sudah. Tadi judulnya apa? Mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Baik, setelah membaca cerita di atas, mari kita jawab pertanyaan ini secara sama-sama. Nah, dari cerita yang telah kalian baca, apa yang berkesan dari cerita di atas? Siapa yang mau jawab? Oh, Wati. Oke, silakan. Yang berkesan dari cerita ini adalah makna pengorbanan yang ditunjukkan oleh lilin dan korek api. Akhirnya menyadari bahwa untuk memberi terang dan berguna bagi orang lain, ia harus meleleh dan berkorban. Oke. Dia harus meleleh dan berkorban. Tadi ceritanya itu tentang korek api dan lilinnya. Ya. Kemudian nomor 2, ceritakan pengalaman kalian melakukan kebaikan tapi dibalas dengan kebaikan. Pada peristiwa apa? Bagaimana perasaan kalian dan sikap kalian? Siapa yang mau bercerita? Nomor 2 ini, pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Ada yang pernah? Oh, Bagas. Bagas ya? Oh, silakan. Saya membantu teman yang lupa membawa uang makan siang di sekolah. Saya membagikannya dengan teman itu tanpa berharap imbalan. Keesokan harinya, teman tersebut membawakan saya makanan sebagai ucapan terima kasih. Saya merasa senang dan terharu karena kebaikan yang tulus ternyata kembali dengan cara yang sederhana namun berarti. Oke, terima kasih Bagas. Nah, Bagas pernah berbagi makanan kepada orang, kemudian orang tersebut membalasnya lagi ya. Perasaannya senang. Baik, nomor 3. Apa dampak pengalaman tersebut bagi hidupmu? Ada yang pengalaman berbagi ada? Dampaknya. Oh iya, Saskia, silahkan Saskia. Pengalaman itu membuat saya sadar bahwa kebaikan dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Meskipun terkadang kita harus kehilangan sesuatu seperti waktu, tenaga, atau milik kita, tetapi hasilnya membawa kebahagiaan yang lebih besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya belajar untuk ikhlas dan tidak takut berkorban karena seperti lilin dalam cerita, hidup yang berarti adalah hidup yang menerangi dan membahagiakan orang lain. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat luar biasa semua. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nanti kita lihat lagi bagaimana Yesus. Nanti kita akan hubungi dengan materi kita bagaimana Yesus menghadapi sengsara sampai wafatnya. Untuk memahami makna sengsara dan wafat Yesus, nanti kita akan lihat dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 36 dan kita akan menyaksikan film kisah sengsara Yesus. Nah, sebelum kita melihat kisah sengsara Yesus, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, biar tidak lama mungkin ini kelompok 1 ya, dari sini kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Bagaimana bisa diterima dengan kelompoknya? Bisa. Oke, kalau bisa langsung saja kita lihat ya.
Nah, ada bawa kitab suci kan? Ada. Markus. Nah, bisa buka Injil Markusnya, Matius, Markus. Oke. Nah, langsung saja kita nonton kisah sengsara Yesus. Nanti setelah nonton kisah sengsara Yesus, ada beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan bersama kelompoknya dan akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kita lihat dulu. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 kali perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kalian hidup, apalagi terhadap kalian kering, Allah menolong junjungan, tak mendoakan junjungan. Setelah nonton tadi, bagaimana perasaannya? Sedih. Kasihan. Nah, Pak, baik, ini kita berdiskusi mengenai kisah sengsara Yesus dari Injil Markus tadi dan dari film Kisah Sengsara Yesus. Nah, yang pertama, boleh diskusi dengan temannya, boleh menghadap temannya. Lihat dari kitab sucinya ya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Bisa jawabnya? Bisa. Udah sampai nomor berapa kalian? Baru nomor 2? Iya. Kerjakan ya. Ini kelompok 3, ada 6 orang. Udah selesai belum? Masih, baru nomor 3 Kang. Oh iya, sebentar. Ntar lagi ada yang cari nomor 4? Ini sedang mencari. Baca kitab sucinya dengan cari juga di buku paketnya. Ada semua kan buku paketnya? Ada. Oke.
Oke, siapa yang udah selesai? Kelompok kami. Wih, kelompok 3 udah selesai. Boleh kelompok 3 maju? Boleh. Atau ada kelompok yang lain mau maju? Belum selesai ya? Baik. Kepada kelompok 3 silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Vanessa Adele Chandra dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya? Sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya, diam dan sabar dalam menghadapi tuduhan, dan selalu tabah dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kedua, siapa saja yang terlibat atau bertanggung jawab atas kematian Yesus? 1. Para pemimpin agama Yahudi. 2. Pontius Pilatus. 3. Prajurit Romawi. 2. Siapa saja yang dianggap terlibat atau bertanggung jawab atas kematian Yesus? Pertama, para pemimpin agama Yahudi. Kedua, Pontius Pilatus. Ketiga, prajurit Romawi. Keempat, Yudas Iskariot. Nomor 4. Apa makna wafat Yesus? Peristiwa sengsara dan wafat Yesus semakin menguatkan bahwa kami dalam memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, sekalipun harus menanggung resiko, penderitaan, bahkan kematian. Dalam peristiwa wafat Yesus, kita diajak untuk solider dan saling mengasihi terhadap sesama yang miskin, menderita, disingkirkan, diinjak-injak martabatnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami silahkan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami silahkan. Ya. Seperti yang telah disampaikan kelompok 1 tadi, bahwa salah satu sifat Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya adalah diam dan tidak membela diri. Pertanyaan saya, mengapa Yesus hanya diam dan tidak melawan atau membela dirinya? Oke, boleh dijawab. Baik, izinkan saya untuk menjawabnya. Karena Yesus menunjukkan kerendahan hati dan kesabarannya, serta penyerahan diri kepada sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa. Kita bisa lihat dari kitab suci pada Injil Lukas bab 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam doa di Taman Getsemani, Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa. Bagaimana Dipa? Apakah dapat menerima jawaban dari kami? Boleh lanjut lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Baik, Ica. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan jawaban nomor 2. Yang terlibat atas kematian Yesus yaitu para pemimpin agama Yahudi, Pontius Pilatus, orang banyak, prajurit Romawi, Yudas Iskariot, dan seluruh manusia berdosa termasuk kita. Karena Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjut dulu. Nah, setelah kita melihat tadi kisah sengsara Yesus, mari kita berdiri. Kita segarkan, kita berdiri dan kita bergerak. Semangat ya. Kita lanjut materi kita ya. Boleh lihat ke depan. Nah, setelah kita berdiskusi bersama tadi tentang sengsara dan wafat Yesus,
sekarang mari kita menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya? Yang pertama apa? Diam dan sabar Diam dan sabar dalam menghadapi tuduhan. Kemudian tabah dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. lanjut. Tetap mengasihi dan mengampuni. Kemudian Walau merasa ditinggalkan, tetap percaya kepada Allah. dan Taat dan setia sampai disalib. ya, sampai Yesus taat dan setia dan wafat di salib. Yang kedua, yang terlibat atas kematian Yesus itu adalah pemimpin agama Yahudi tadi yang mengasut orang-orang untuk menyalibi Yesus. Pontius Pilatus, orang banyak, para prajurit Romawi tadi yang menyambut Yesus, yang menyiksanya sampai ia di kayu salib. Kemudian Yudas Iskariot itu siapa? Murid Yesus yang 12. Yang mengkhianatinya Yesus. Kemudian seluruh umat manusia, kita termasuk kita. Nah, Yesus rela disalib untuk menebus apa? Menebus dosa. Menebus dosa kita. Kemudian kejadian yang terjadi pada apa? Pada saat Yesus wafat apa? Kegelapan. Apalagi? Yesus berseru kepada Allah dalam pemberitaannya. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya dengan rela. Tapi kepada pasukan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Perempuan membuat dia mengasihi jauh. Kita lanjut. Apa sih makna dari wafat Yesus tadi? Apa makna dari wafat Yesus? Nah, menurut kita melihat makna dari wafat Yesus menurut ajaran resmi gereja dalam dokumen gereja. Nah, ini dalam Katekismus Gereja Katolik. Ini dokumen gereja ya. Penderitaan Yesus adalah tanda kasih Allah, sarana penebusan dosa, teladan ketaatan, dan undangan bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Nah, setelah kita lihat makna dari wafat Yesus dari dokumen gereja, sekarang kita lihat makna wafat Yesus dari kitab suci. Nah, boleh buka kitab sucinya dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 itu. Maknanya yaitu tanda kasih Allah yang besar. Boleh lihat ya. Penebusan dosa manusia dari kitab Yesaya bab 53 ayat 3. Boleh bacakan dari Injil kitab Yesaya. Penderitaan Yesus. Ayo sama-sama, apa bunyinya? 1, 2, 3. Penderitaan Yesus menebus dosa umat manusia dan membawa keselamatan. Ya, ini dari Injil, dari kitab Yesaya. Kemudian ada lagi apa? Teladan ketaatan kepada Allah, bisa lihat dari kitab Filipi bab 2 ayat 8. Nah, pengorbanan untuk melayani dan menyelamatkan kita manusia. Nah, kesimpulannya apa? Coba lihat, coba baca sama-sama. Penderitaan Yesus dalam kitab suci menunjukkan kasih, pengorbanan, dan ketaatannya kepada Allah. Melalui penderitaannya, manusia diselamatkan dan diajak untuk hidup dalam iman serta kasih yang sejati. Oke, melalui penderitaannya kita diajak untuk apa? Hidup dengan kasih sejati. Apa contohnya kalian hidup dengan kasih? Berbagi, apalagi membantu orang tua di rumah? Ya. Nah, membantu orang tua di rumah itu juga dengan kasih. Siapa yang pernah membantu orang tua di rumah? Saya. Nah, pernah semua. Ada yang mencuci piring. Yang cowok-cowok pernah cuci piring? Ngepel pernah? Nah, itu salah satunya kasih. Bisa tunjukkan kepada orang tua, sesama teman kamu yang sekolah ini. Oh, sebelum kita masuk refleksi, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Jika memang tidak ada pertanyaan, kita masuk refleksi untuk pelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang mau jawab? Apakah kegiatan pelajaran hari ini menjadikan aku memahami makna sengsara dan wafat Yesus? Ada yang mau jawab perwakilan satu orang? Oh iya, William, silakan. Ya, lewat pilihan dan bacaan kitab suci serta diskusi kelompok memudahkan saya untuk memahami makna serta sengsara dan wafat Yesus. Bahkan kita diajak meneladani kasih, ketaatan, dan kelampunan Yesus.
Ya, nomor 2, aktivitas yang paling menarik dari pelajaran ini. Boleh langsung jawab sampai nomor 3. Oh ya, aktivitasnya menonton film yang tadi. Kemudian nomor 3, ada berjoget juga. Kerja kelompok. Kerja kelompok, diskusi kelompok. Kemudian nanti kita lanjut jawaban nomor 3 ya. Apakah aktivitas yang tidak kamu suka dari proses belajar hari ini ada? Tidak ada. Puji Tuhan, tidak ada. Baik. Nah, jika memang tidak ada, untuk melihat apakah kalian telah memahami materi pada hari ini, sekarang boleh siapkan buku latihannya, kita jawab soal. Boleh ditulis jawabannya, soalnya ya. Tugasnya dikumpulkan. Ruri tidak berkumpulkan sama teman-teman. Sama satu orang ya. Oke Ruri, terima kasih. Bawa sini Ruri. Ya. Terima kasih Ruri. Sama Ibu. Kembali lagi. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, pertanyaan, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Kita berdiri dulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Bisa lagu Mujizat Itu Nyata? Bisa. Kakak kelihatan enggak? Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Mujizat Itu Nyata, bisa? Bisa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Yuk semangat. Apa yang... Terima kasih, sekarang sudah selesai. Siapa yang mau menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup? Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami ingin pulang, berkatilah kami sehingga sampai ke tujuan rumah. Doa-doa ini kami haturkan kepadamu demi pengentaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Wati, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang boleh kemas-kemas, sekarang kita boleh pulang.